Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya sangat bersyukur dalam kesempatan kali ini saya bisa hadir online di hadapan Anda semua untuk membawakan topik struktur organisasi sebuah perusahaan. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait struktur organisasi. Saya berharap pada akhir presentasi nanti, Anda sudah memahami apa yang dimaksud dengan struktur organisasi, kelemahan struktur organisasi, keunggulan struktur organisasi, dan manfaat di setiap struktur organisasi yang berbeda-beda. Lalu, struktur organisasi apa sebenarnya yang paling ideal? Semua itu tergantung pada faktor internal dan eksternal perusahaan Anda masing-masing. Faktor internalnya bisa dari ukuran perusahaan, strategi perusahaan, tujuan perusahaan, orang-orang di dalamnya, dan lain sebagainya. Kalau yang eksternal itu lebih ke faktor seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan keamanan sebuah wilayah atau sebuah negara di mana perusahaan beroperasi. Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi ini bisa berbentuk hierarki dan ada juga yang berbentuk flat. Hierarki ini maksudnya ada beberapa jenjang yang bisa dilihat dari susunan struktur organisasi. Misalnya di atas ada pimpinan atau direktur, kemudian diikuti oleh manajer, dan di bawah manajer ada beberapa bawahan lagi, dan bawahan tersebut juga masih memiliki beberapa anggota di bawahnya. Kemudian ada juga yang berbentuk flat. Struktur organisasi yang relatif baru ini banyak digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang multimedia dan teknologi seperti Apple misalnya. Flat maksudnya ada sebuah organisasi yang hanya memiliki seorang pimpinan dan memiliki banyak bawahan dengan posisi dan tugas yang hampir sama. Biasanya mereka berbentuk manajer-manajer divisi. Jadi di flat tidak ada hierarki yang berjenjang. Semua memiliki peran dan tugas yang hampir sama. Faktor penentu sebuah perusahaan menentukan struktur organisasi yang mana yang sesuai. Ini bisa dibagi menjadi dua. Ada faktor internalnya, ada juga faktor eksternalnya. Yang internal seperti strategi perusahaan, bentuk dan jenis organisasi yang mereka pilih, ukuran perusahaannya, dan tujuan dibentuknya sebuah organisasi. Untuk faktor eksternal, ada juga banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan, misalnya faktor ekonomi sebuah negara, sosial kemasyarakatan, kemudian faktor keamanan, politik, dan segala macam faktor yang ada di lingkungan. Hubungan yang pasti timbul di dalam pekerjaan yang ada yang tampak dalam struktur organisasi itu bisa terjadi pembagian kerja, kemudian ada juga departementalisasi, ada juga rentan kendali dan delegasi. Keempat hal tersebut selalu ada dan pasti terjadi dalam sebuah organisasi, apapun struktur organisasi yang mereka pilih. Dalam organisasi modern terdapat setidaknya 4 bentuk struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, kemudian divisional, yang ketiga metrik, dan yang terakhir struktur organisasi tim. Baik, kita akan mulai dengan struktur organisasi yang fungsional. Fungsional berarti menghimpun seluruh individu yang terlibat dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dalam satu departemen. Biasanya, struktur organisasi fungsional dibagi menurut fungsi setiap bagian, misalnya fungsi produksi, fungsi pemasaran, finansial, dan SDM. Berikut ilustrasi struktur organisasi fungsional yang bisa Anda lihat. Lalu apa kelemahan dan keunggulan dari struktur organisasi fungsional ini? Keunggulannya, dia sesuai untuk lingkungan yang stabil. Jika lingkungan eksternalnya ini stabil, tidak ada misalnya fluktuasi nilai tukar atau kondisi keamanannya mendukung, maka struktur fungsional ini bisa dipraktekkan. Ini juga menunjang pengembangan keahlian. Kalau orang tersebut masuk ke misalnya di fungsi SDM, dia lambat laun meskipun
dia berasal dari background pendidikan yang bukan di SDM, tapi karena dia lama di SDM, dia akan menjadi orang yang memiliki ekspertis di bidang tersebut. Struktur organisasi fungsional memerlukan koordinasi internal yang minimum, karena keputusan biasanya top down. Artinya keputusan banyak diambil oleh pihak atasan dan pihak bawahan hanya akan melaksanakan tersebut tanpa ada banyak usulan dari bawahan. Ini juga memerlukan lebih sedikit interpersonal skill karena skill tersebut difokuskan kepada pimpinan. Tapi struktur ini bukan tanpa kelemahan. Berikut beberapa kelemahan dari struktur organisasi fungsional. Yang pertama, tidak sesuai untuk organisasi yang berskala besar, misalnya MNC. Kemudian dia juga menyebabkan stagnansi pelaksanaan tugas, menyebabkan para staf atau bawahan kurang inovatif, dan juga tidak menunjang berkembangnya manajer umum. Ini karena mereka yang menjadi spesialis, tidak ada orang yang memiliki skill lebih dari satu skill. Kalau dia di SDM, dia akan terus di SDM sampai pensiun nanti. Kemudian dia juga akan mengaburkan tanggung jawab atas tugas secara keseluruhan. Ini tidak menunjang teamwork. Jadi kalau orang udah tugasnya marketing, dia akan terus-terusan di marketing. Dia kalau disuruh atau diminta untuk membantu divisi keuangan misalnya, dia akan menolak atau dia tidak akan mau menerima tanggung jawab lain selain tugas di fungsi dia sendiri. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional ini menghimpun unit kerja menurut divisi, mulai produksi hingga pemasaran suatu produk. Struktur ini memiliki keunggulan, diantaranya mampu untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis yang cepat. Kemudian ada kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta memudahkan pelatihan bagi para manajernya. Kelemahannya diantara lain kurang adanya koordinasi antar divisi, kemudian penurunan kompetensi yang terbaik, sehingga menimbulkan konflik antara tugas divisi dengan prioritas perusahaan. Struktur divisional ini bisa dibagi menurut geografis atau pasar dan juga menurut pelanggan atau produk. Secara geografis, misalnya ada bawahan yang ditempatkan di daerah. Kalau kita ambil contoh di Jawa Timur, misalnya di daerah Malang, di daerah Madiun, atau di daerah Surabaya sendiri. Kalau struktur organisasi yang berdasarkan produk, ini masih bagian dari divisional. Misalnya perusahaan tersebut membagi produksinya berdasarkan beberapa produk. Ada divisi produk elektronik, ada divisi produk kendaraan bermotor, divisi produk mesin diesel, dan divisi produk alat-alat rumah tangga misalnya. Nah, di bawahnya itu akan ada manajer personalianya, produksi, keuangan, dan pemasaran masing-masing untuk masing-masing divisi. Yang ketiga, struktur organisasi matriks. Struktur metrik ini berusaha mengambil apa yang bagus dari struktur organisasi sebelumnya dan berusaha meminimalkan kelemahan dari struktur yang ada sebelumnya tersebut. Struktur metrik ini memungkinkan penggunaan yang efisien atas sumber daya yang dimiliki organisasi, kemudian ada fleksibilitas dalam kondisi yang tidak pasti, keuntungan secara teknis, juga cocok untuk perencanaan jangka panjang, meningkatkan motivasi dan keterikatan antar anggota tim, dan ada banyak kesempatan untuk lebih berkembang. Misalnya metrik ini ada bawahan di bawah manajer fungsional, kemudian dia juga harus lapor kepada manajer proyek. Jadi ada fleksibilitas, tidak harus bawahan yang ada di bawah manajer fungsional melapor kepada manajer fungsional saja, tapi dia juga bisa lintas divisi, lintas fungsi. Jadi ada fleksibilitas. Itu keunggulan dari struktur organisasi metrik. Yang terakhir, yang paling baru, ini adalah struktur organisasi tim. Pemanfaatan tim sebagai perangkat utama dalam mengkoordinasikan program kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah
meniadakan kendala-kendala departementalisasi dan mendesentralisasi pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Jadi semua orang dalam organisasi memiliki kesempatan yang sama. Jadi semua orang dalam organisasi tersebut yang menganut struktur metrik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan gagasan. Jadi keputusan bisa diambil dari usulan bawahan, tidak selalu diambil dari atasan saja. Sebelum saya sampai kepada kesimpulan topik kita hari ini, saya ingin meminta kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menuliskan 3 poin penting dari presentasi saya hari ini. Cukup tuliskan di buku catatan masing-masing 3 poin apa saja yang Anda pelajari dari presentasi saya mengenai struktur organisasi. Silakan, waktunya 1 menit cukup. Jawaban Anda mungkin bisa iya, bisa tidak. Anda mungkin bisa menggunakan contoh sebuah warung. Sebuah warung saya rasa tidak mungkin menggunakan struktur organisasi, tapi dia bisa running dengan baik. Tapi apakah dia bisa efektif dan efisien? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sekarang Anda sudah belajar mengenai susunan dan hubungan antar bagian dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan struktur organisasi. Kalau boleh saya umpamakan, organisasi itu seperti sebuah keluarga. Kalau keluarganya kecil, mungkin akan mudah mengaturnya. Tapi semakin besar keluarga, maka semakin memerlukan sebuah susunan manajemen yang sangat teratur. Begitu juga dengan organisasi. Organisasi yang kecil ataupun yang besar itu akan lebih baik jika dikonsep. Ada struktur yang dibangun dari awal sehingga akan mempermudah mencapai tujuan organisasi tersebut. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan di video pembelajaran lain. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf, sampai jumpa.